Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita. Hari ini bagian firman Tuhan terbaca di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16. Namun sebelum membaca kebenaran firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca kebenaran firman-Mu, karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami, agar firman yang tersingkap menuntun kami, mengarahkan kami, dan membawa kami senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, hari ini bacaan kita mengkisahkan tentang bagaimana Israel setelah keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Allah membawa mereka dalam perjalanan sampai mereka tiba di tepi laut Teberau. Ketika berada dan berjumpa dengan laut yang luas dan tidak ada jalan lain selain harus melewati jalan tersebut, dan mereka pun diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa bangsa Mesir, pasukan-pasukan Mesir bersama dengan rajanya sedang ada dalam sebuah perjalanan dengan kereta kuda mereka untuk mengejar bangsa ini, dan mungkin saja mereka akan ditumpas dan mati sehingga tidak akan pernah bisa keluar dan sampai ke tanah perjanjian. Hal itu membuat Israel menjadi ketakutan, gelisah, dan bahkan mereka pun berpikir bahwa sesungguhnya Allah sedang membawa dan memperhadapkan kepada mereka sebuah kenyataan kematian yang tidak membuat mereka bebas atau luput. Sehingga kalau kita akan membaca sebelum dari bacaan ini, kita akan mendapati bahwa Israel bersungut-sungut. Bahkan mereka bilang sebaiknya mereka mati saja di Mesir daripada harus dibawa sejauh ini dan lalu kemudian mati di tepi laut, ditumpas, dibunuh oleh pasukan ataupun tentara Mesir. Tetapi dari apa yang dialami oleh Israel, Allah sebenarnya hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sebab Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah bukan manusia yang bisa dianggap sepele atau pikirannya dapat diterka. Allah pikirannya tak bisa diterka. Allah bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan hanya Allah sajalah yang akan melepaskan dan dapat membebaskan setiap manusia dari sebuah keadaan yang menurutnya sekalipun tak ada jalan keluar. Itu terbukti ketika Allah menyuruh Israel melewati laut itu dengan menginstruksikan kepada Musa supaya mengarahkan tongkatnya, dan benar saja ada jalan keluar. Laut itu terbelah dan lalu bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut itu, dan mereka tidak kebasahan, tidak tenggelam, tetapi sampai di tujuan. Bersama dengan Allah selalu ada jalan keluar, sekalipun terlihat itu buntu, tetapi tidak demikian jika bersama dengan Tuhan. Karena tadi sudah saya sampaikan, tidak ada seorang pun yang dapat bisa memikirkan pikiran Allah, menerka pikiran Allah. Sebab Allah yang membuat manusia, Allah yang menyediakan segalanya bagi manusia, dan Allah tahu kapan saatnya, waktunya untuk manusia itu harus berjumpa dengan keadaan yang mencekam, dan bagaimana caranya dia harus terbebas atau keluar dari keadaan tersebut. Satu hal yang Allah minta di sini hanya percaya akan kuasanya, percaya kepadanya dan firman-Nya, percaya bahwa kalau Ia sudah membawa Israel untuk keluar dari Mesir, melewati sebuah perjalanan, percaya bahwa Dia akan memastikan Israel tiba di tempat tujuan. Demikian pula dengan kehidupan kita, selalu ada jalan keluar. Yang penting kita percaya, kalau kita berjumpa dengan masalah, kita berjumpa dengan tantangan, kita berjumpa dengan berbagai tekanan-tekanan, penderitaan, ataupun dengan berbagai tuduhan-tuduhan dunia atas hidup kita, kita hanya percaya satu hal, bahwa kalau kita bekerja dalam kejujuran, kesetiaan, ketaatan, dengar akan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar yang tidak pernah cepat, tidak pernah lambat, tapi selalu tepat pada waktunya. Dan Dia akan menunjukkan kepada kita setiap cara-caranya, sehingga kita hanya terheran-heran dan terkagum-kagum menyaksikan karya-karya Tuhan yang besar itu melalui hidup kita, melalui kerja kita, melalui setiap persoalan dan badai yang kita alami. Hanya satu
percaya kepadanya. Mari kita membangun percaya kita kepada Tuhan dalam menapaki hari-hari ini. Sebab ke depan ada banyak hal yang akan kita temui, baik itu suka, duka, sakit, sehat, untung ataupun rugi, kita akan temui dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir ataupun takut, sekalipun mungkin kita harus mengalami tekanan ataupun penderitaan. Bangun percayamu kepada Tuhan. Dia akan menunjukkan segala kuasanya yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan ini melalui setiap situasi-situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami menapaki hari hidup kami. Kami percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan di tengah-tengah perjalanan hidup ini, entahkah di dalam suka, duka, sakit, sehat, untung ataupun rugi. Kami percaya jalan keluar selalu Tuhan siapkan dan sediakan, asal kami membangun iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Berjalan serta kami dan lindungilah kami selalu ya Bapa, supaya kehidupan kami terus kami saksikan karya-karya Tuhan yang besar melalui kata dan perbuatan kami, melalui karya-karya kami yang terus Tuhan tunjukkan dan nyatakan setiap saat. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.